Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yakni pendidikan merupakan tuntunan akan hidup tumbuh kembangnya anak. Melalui pendidikan, anak dituntun berdasarkan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, dengan tujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai contoh, bagaimana menuntun siswa menurut kodrat alam, di sekolah kami yakni SMP Negeri 1 Amanatun Utara, jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah ada yang mencapai 7 hingga 10 kilometer. Nah, pada musim hujan, akses jalan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki karena harus melewati jalan yang terjal, licin, berbatu, dan sebagainya. Karena itu, ketika musim penghujan tiba, siswa-siswi kami tidak sepenuhnya kami haruskan untuk bersepatu ke sekolah. Kami mengizinkan mereka untuk bisa bersendal ke sekolah dengan catatan mereka wajib hadir di sekolah tanpa memandang kondisi atau cuaca hujan tersebut menjadi alasan. Berikut contoh bagaimana membimbing atau menuntun siswa menurut kodrat zaman. Kegiatan pembelajaran di sekolah pada zaman sekarang sudah tentu pastinya sangat berbeda dengan kegiatan pembelajaran pada zaman sebelumnya. Salah satu contoh di sekolah kami, SMP Negeri 1 Amanatun Utara, ketika pelaksanaan penilaian akhir semester ataupun penilaian tengah semester, tidak selamanya kami memberlakukan penilaian secara offline atau di luar jaringan, atau penilaian dengan berbasis kertas dan pensil. Tapi sekarang kami juga berupaya, bahkan sudah mulai melaksanakan penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan berbasis dalam jaringan. Pandangan saya sebagai pembelajar, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai pembelajar saya harus menempatkan diri saya sebagai penuntun. Dalam hal ini, saya harus mampu menuntun peserta didik secara terus-menerus berdasarkan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk dapat merdeka dalam belajar, baik dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya juga harus mampu menempatkan diri sebagai teladan serta motivator bagi peserta didik. Serta saya juga harus terus belajar untuk mampu menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pandangan saya sebagai seorang pembelajar, yakni saya harus bisa terbuka untuk menerima setiap hal baru yang ada dalam lingkungan. Tetapi dalam menerima hal baru tersebut, saya juga harus perlu untuk menyaring hal baru tersebut. Apakah sesuai dengan adab kita sebagai bangsa Indonesia ataukah tidak? Jika sesuai dengan adab kita sebagai bangsa Indonesia, berarti kita perlu menggunakan hal baru tersebut. Sebaliknya, jika tidak sesuai, berarti hal baru tersebut tidak perlu untuk kita gunakan, atau dengan kata lain, harus kita buang. Nah, selain itu saya juga harus terus belajar untuk lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Demikian Bapak Ibu guru hebat, salam selalu.